Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Naila Salsabila Putri Nugraha dengan NIM 1211224110035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan atau mempresentasikan tarian kreasi Nusantara yang telah saya bawakan di acara Lokavidia tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sejarahnya, makna lagunya seperti apa, makna gerakannya, pola lantai, levelnya, hingga nilai budaya yang terkandung dalam tarian yang kami tampilkan. Baik, di sini ada pendahuluan. Jadi, mengapa penting kita mengenal budaya Indonesia? Gitu ya. Sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan tarian, saya tuh ingin menyampaikan mengapa mengenal budaya itu penting. Budaya adalah identitas dan jati diri bangsa yang harus kita jaga di tengah arusnya globalisasi. Dengan mengenal budaya dari berbagai daerah, kita tuh bisa lebih jauh menghargai antara keberagaman, memperkuat persatuan sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Serta mewarisi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keberanian, dan gotong royong. Selain itu juga, melestarikan budaya itu penting agar warisan bangsa kita tidak diklaim oleh pihak lain sekaligus menjadi modal pariwisata dan ekonomi kreatif. Apa itu tari kreasi Riang Nusantara? Tarian ini sempat sekali saya bawakan di acara Lokavidia tahun 2026. Maka dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tari kreasi Riang Nusantara ini. Tari kreasi Riang Nusantara adalah tarian yang menggambarkan sebuah keceriaan, semangat kebersamaan, dan kekayaan budaya Indonesia. Tarian ini tuh terinspirasi dari keberagaman gerak tradisional berbagai daerah di Nusantara yang dikemas secara kreatif sehingga menghadirkan suasana penuh energi. Tarian ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air dan sikap menghargai perbedaan dan upaya melestarikan budaya bangsa. Serta tari kreasi ini tuh diibaratkan seperti kita tuh berjalan-jalan tapi bukan berjalan secara fisik, melainkan melalui gerakan gitu ya. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke. Dan di Tarik Kreasi Riang Nusantara ini tuh kita tuh setelah dihitung ada membawakan 14 lagu daerah ya. Oke, setelah membicarakan tarik kreasi, mungkin jauh sebelum itu kita akan ngebahas tentang sejarah dalam menari. Di dalam sejarah tari ini terbagi menjadi 5 masa gitu ya. Yang pertama mungkin ya kita bahas dulu tari secara geografis itu kayak Indonesia tuh negara kepulauan yang yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Kondisi secara geografis inilah yang membuat setiap daerah mengembangkan tarian dan lagunya sendiri secara terpisah sesuai dengan kondisi alam, mata pencaharian, dan kepercayaan masing-masing. Misalnya, masyarakat agraris di Pulau Jawa, mereka tuh memiliki tarian yang bertema syukur panen, sementara masyarakat Dayak punya tarian yang erat dengan alam dan leluhurnya. Oke, kalau secara historis, tarian di Indonesia itu berkembang melalui 5 fase. Yang pertama ada prasejarah, ada Hindu-Buddha, masuknya Islam, masa kolonial sampai masa modern. Oke, yang pertama, masa prasejarah. Di mana tarian lahir tuh dari kebutuhan ritual seperti memohon hujan, hasil panen, atau berkomunikasi dengan roh leluhurnya. Yang kedua, di masa Hindu-Buddha, sekitar abad keempat sampai abad ke-15, berkomunikasi dengan roh leluhur, berkomunikasi maaf, di mana pengaruh kerajaan itu pada masa itu tuh seperti Sriwijaya dan Majapahit itu membawa kisah epik Ramayana dan Mahabharata yang membuat tarik berkembang menjadi seni istana yang terstruktur. Yang ketiga, ada masuknya Islam. Di fase ini, di mana tari mulai dipakai sebagai media dakwah. Contoh nyatanya adalah di lagu dan permainan cublek-cublek suang yang menurut sumber yang diciptakan oleh Sunan Giri, salah satu wali Songo. Dan yang keempat, ada di masa kolonial, di mana eh,
Di masa ini tuh tari di istana tuh mulai turun ke rakyat dan berkembang menjadi hiburan sekaligus simbol perlawanan. Misalnya Gandrung Banyuwangi yang berkembang dari perpaduan kesenian Jatilan Ponorogo dan Tayub Semarangan. Terus yang kelima ada di masa modern, di mana lahir gelombang tari atau tari kreasi baru. Contohnya yang paling terkenal adalah tari kecak, yang menurut catatan sejarah diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman Bali Iwayan Lindbergh bersama pelukis Jerman Walter Spitz dengan mengadaptasikan ritual sakral Sang Hyang menjadi pertunjukan drama tarik kisah Ramayana. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tari dalam sejarah sepanjang ini meliputi nilai spiritual sebagai media komunikasi dengan Tuhan dan leluhurnya, nilai persatuan lewat formasi kelompok yang melambangkan gotong royong, nilai moral lewat pesan-pesan kejujuran dan keberanian, serta nilai estetika lewat keindahan, gerak dan kostum, serta nilai sejarah yang merekam perjalanan peradaban satu daerah. Setelah itu, kita kita akan ngebahas tentang filosofi dalam tarian. Kalau misalnya filosofi besar dari tari kreasi Riang Nusantara ini tuh ada dua. Yang pertama, perjalanan secara geografis sebagai perjalanan emosi. Urutan lagunya itu nggak diacak, diawali dengan semangat kebangsaan, lewat ada instrumen sebagai lagu gamelan itu sebagai penghormatan, dilanjut dengan bagi negeri, lalu menjelajah pulau demi pulau lewat lagu daerah. Dan ditutup dengan Gandrung Banyuwangi dengan penuh sukacita, serta pertunjukan ini tuh adalah simbol perjalanan menyusuri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kedua, nilai-nilai kehidupan yang diselipkan dalam lagu, ada beberapa lagu bukan cuma hiburan saja, tetapi ada pesan moral juga, seperti Cublek-Cublek Soang. Itu tuh mengajarkan kita tentang kejujuran. Kalau misalnya Manuk Dadali, soal keberanian dan persatuan. Kalau misalnya Anak Kambing Saya, soal kecerdikan lewat pantun jenaka. Jadi, tarian ini juga berfungsi sebagai media edukasi karakter. Bukan cuma tontonan saja, tapi kegembiraan ini tuh menjadi bahasa yang universal, yang menyatukan seluruh tema tersebut. Walaupun ada yang bertema syukur panen, nasionalisme, atau nasihat, semuanya dibingkai dalam suatu suasana, yaitu nuansa riang yang melambangkan bahwa kebahagiaan dan gotong royong adalah benar-benar benang merah adalah budaya Nusantara. Oke, di tarian ini tuh kami dan tim membawakan 14 lagu, di mana di mana maaf, di sini tuh ada manfaat tari juga, sempat terlewat. Jadi manfaat tari itu yaitu yang pertama, melestarikan dan mewariskan budaya ke generasi berikutnya, memperkuat identitas dan kebangsaan terhadap budaya sendiri, mempererat rasa persatuan di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, sama sarana edukasi karakter secara menyenangkan lewat lirik dan cerita, melatih fisik disiplin dan kerjasama tim bagi penarinya, sama berpotensi jadi daya tarik wisatawan dan penggerak ekonomi kreatif daerah. Nah, di sini ada lagu dan makna tariannya. Di sini tuh di yang pertama ada instrumen pembuka. Di instrumen pembuka ini tuh berfungsi untuk membuka suasana pertunjukan sebelum masuk ke cerita utama. Dan yang kedua ada lagu Bagimu Negeri, lagu wajib nasional karya Kusbini, lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan. Maknanya adalah pengabdian total jiwa raga untuk negeri. Dan lagu yang ketiga ada Kota Baru dari Kalimantan Selatan. Lagu ini tuh lagu rakyat Banjar yang tumbuh dari tradisi yang lisan masyarakat, maksudnya untuk kebanggaan sesederhana terhadap kampung halamannya sendiri. Yang keempat ada lagu Sayang Sayang Si Pekaan dari Sulawesi Utara. Lagu ini lagu rakyat Minahasa yang berkembang dari tradisi pergaulan muda-mudi di kampung, maknanya tuh keakraban sosial sebagai perekat komunitas. Yang kelima, ada saja Jo dari Papua yang diciptakan oleh David Rumagesan, yaitu musisi grup band legendaris dari Papua, Black Brothers, dengan lirik berbahasa suku Moy Laba dari Sorong.
menceritakan seorang pemuda bernama Jojo yang meminta izin kepada orang tuanya untuk mengajak gadis pujiaannya ke jalan-jalan sore. Maknanya penghormatan terhadap keluarga dan etika sopan santun dalam budaya Papua. Yang keenam, ada lagu Soleram. Lagu Soleram ini tuh dari Riau. Lagu rakyat Melayu, turun-temurun sebagai nyanyian pengasuh untuk anak perempuan. Maknanya nasihat kasih sayang agar menjaga kehormatan diri. Dan yang ketujuh, ada lagu Kampuangan Jauh di Mato, itu ada di Sumatera Barat, dari Provinsi Sumatera Barat, yang dimana lagu rakyat Minangkabau ini lahir dari budaya merantau masyarakat Minang, maknanya kerinduan sebagai bentuk cinta pada kampung halaman. Karena orang Sumatera Barat itu ibaratnya disuruh pergi jauh-jauh dari kampungnya untuk hijrah, untuk mencari pengalaman di luar sana, dan ketika kamu berhasil, kamu boleh pulang. Gitu. Lagu inilah sebagai lagu kerinduan sebagai bentuk cinta pada kampung halamannya, yaitu Sumatera Barat. Dan yang kedelapan ada instrumen Dayak. Ini tuh ada petikan-petikan yang dimana ini tuh ciri khas dari Dayak banget. Biasanya menggunakan alat musiknya tuh kayak sape, yang punya akar ritual dalam budaya Dayak untuk upacara adat. Maknanya kedekatan manusia dengan alam dan roh leluhurnya. Terus yang kesembilan ada Anak Kambing Saya, itu dari NTT. Lagu dari rakyat NTT ini tumbuh dari tradisi lisan berbalas pantun. Maknanya adalah kecerdikan berkomunikasi lewat humor sebagai nilai sosial. Dan yang ke-10 ada Cublak-Cublak Suang dari Jawa. Dipercaya ini tuh diciptakan oleh Sunan Giri sebagai media dakwah lewat permainan anak. Maknanya sangat filosofis. Kebahagiaan sejati hanya ditemukan oleh orang yang rendah hati, bukan orang yang tamak. Lalu lagu yang ke-11 ada Kecak dari Bali, diciptakan pada tahun 1930-an oleh Iwayan Limbak bersama Walter Space, yaitu mengadaptasikan ritual Sang Hyang dan kisah Ramayana. Maknanya pertempuran kebaikan melawan kejahatan dan ketakutan besar lahir dari kekompakan. Lalu di sini ada lagu Manuk-Manuk Doro, eh, oh maaf, di yang ke-12 ada Manuk Dadali, itu tuh dari Jawa Barat yang diciptakan oleh Sambas Magundikarta, yaitu penyiar radio kelahiran Bandung, populer lewat siaran RRI Bandung pada era 1960-an. Maknanya tuh kayak burung Garuda sebagai lambang kegagahan sekaligus persatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada lagu Manuk-Manuk Doro, ini tuh belum terverifikasi ya, lagu Manuk Doro tuh uh, asalnya dari mana atau seperti apa, tapi ini tuh dari Banyuwangi juga, Jawa Timur gitu ya. Terus yang ke-14 itu ada lagu Gandrung Banyuwangi, yang dimana perkembangan dari perpaduan kesenian Jatilan Ponorogo dan Tayub Semarang yang dibawakan masyarakat pendatang ke tanah Blambangan. Kata gandrung ini berasal dari rasa cinta yang mendalam, awalnya ungkapan syukur kepada Dewi Sri, Dewi Padi, dan Dewi Kesuburan. Seperti itu. Nah, Nah, di sini juga ada makna dalam tarian. Makna dalam tarian yang kami bawakan itu banyak sekali. Mungkin saya akan bahas dari gerakan tubuh, pinggul, dan tangan. Kalau yang pertama itu ada ngageol. Itu tuh ada di part lagu Gandrung Banyuwangi di akhir, part akhir, yang mana di situ ada geolan, itu merupakan gerakan menggoyangkan pinggul secara berirama mengikuti lakukan ketukan musik khas Jaipong dari tari kreasi Sunda. Maknanya bukan tentang sensualitas saja, melainkan keluasan, kelincahan, dan kegembiraan penari. Biasanya dipadu-padankan dengan menggoyangkan bahu dan gelengan kepala. Itu yang kita gerakan pada saat di Gandrung Banyuwangi. Terus ada juga waktu di Gandrung Banyuwangi itu ada lenggak-lenggok ilukan keri pinggang, melambangkan keluasan, keanggunan, dan keramahan, dan menyambut atau menghibur. Terus di sini juga
ada gerakan ukel, yang dimana gerakan ini itu memutarkan pergelangan tangan secara halus dan berulang. Gerakan paling dasar hampir di semua tari Nusantara. Ini tuh melambangkan kelembutan dan kehalusan budi. Yang gerakannya tuh kayak gini, keluar, ke dalam. Itu tuh ada di part di awal di lagu, bukan di lagu, tapi ini tuh ada di lagu instrumen yang awal di saat kita pembukaan dan kita tuh menjadi ada satu barisan lurus dan kita tuh di situ semuanya melenggokkan tangannya, mengukel gitu tangannya. Terus di situ juga ada di lagu Kota Baru, Burungnya Bang Mega itu juga sama kita juga ada ngukel. Nah, itu tuh artinya tuh melambangkan kelembutan dan kehalusan budi. Terus ada lambaian tangan yang mengalun. Yang ini. Set. Itu di lagu, bentar ya. Ada di lagu yang duduk. Set. Oh, ada di lagu Kecak. Di pas bagian part Kecak ya. Di part Kecak juga itu ada. Ya Allah, Bapak maaf ya kalau Bapak lihat ini. Itu tuh ada lambaian tangan mengalunnya itu melambangkan kelembutan hati, kasih sayang, dan sering dipakai juga untuk lagu yang bertema nasihat atau kerinduan. Terus ada tangan tegas dan terbuka lebar, ini tuh part di bagian kota baru burungnya Bang Mega. Dan sayang-sayang si patokaan. Yang gini, set, gini, tangannya gini, terus kebuka ke pinggir, gini lagi, kebuka ke pinggir. Terus kalau di ya di bagian itu tuh yang tangan tegas dan terbuka lebar itu tuh melambangkan ketegasan, keberanian, dan semangat juang, sering diartikan sebagai simbol sayap Garuda. Lalu ada sembah, yaitu tangan menyatu depan dada gini. Kan bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, di part itu tuh tangan menyatu ke depan dengan wajah seperti agak berdoa, kan yang jiwa raga kami, di part itu maknanya itu kayak penghormatan kepada Tuhan, leluhur, atau penonton, bisa juga sebagai gerakan pembuka dan gerakan penutup. Terus ada gerakan meeting, di mana ibu jari dan jari tengah tuh bertemu. Jari lain tuh melengkung ke atas, melambangkan itu kehalusan dan kesucian hati, serta khas karakter tokoh putri. Terus di situ juga ada yang namanya ngarayung, telapak tangannya tuh tegak, jarinya tuh rapat, menekuk melambangkan teknik di part ini. Transisi dari tarik kecak ke manuk dadali. Tangannya seperti ini disimpan di sebelah pinggul, ini tuh kayak gini, jalan transisi mau ke jalan. Nah, itu tuh melambangkan ketegasan dan kekuatan khas, karakternya tuh menjadi gagah. Terus ada gerakan seblak sampur, di mana gerakan melempar atau kayak mengibaskan itu tuh melambangkan semangat, keceriaan, dan menambahkan unsur dramatis. Serta ada gelengan kepala, itu tuh ada di part lagu yang pertama juga ada yang instrumen gamelan itu tuh melambangkan kegembiraan, keluasan ekspresi, dan khas tari Sunda dan Jawa. Terus selain itu juga ada gerakan kaki. Itu tuh gerakan kaki tuh banyak banget. Yang pertama ada hentakan kaki ke tanah. Itu tuh kayak melambangkan kekuatan, energi hidup, dan koneksi dengan bumi. Ibaratnya kayak kita menghentakkan ke kaki, seperti bumi itu menansferkan energi kepada kita gitu ya. Terus ada lompatan kecil kaki yang berulang. Ini tuh saat lagu Sajojo, yang dimana melambangkan kegembiraan yang meluap sama ekspresi syukur dan perayaan. Terus ada angkat kaki tinggi, itu tuh di part bagian lagu Manuk Manuk Doro, itu tuh melengkapkan keberanian dan eh, keperkasaan. Terus ada tendangan tradisional sabetan. Ini tuh diadopsi dari gerakan dasar pencaksilat, yaitu melambangkan kesigapan dan kesemangatan membela diri. Terus ada namanya
Serisig itu tuh berjalan kecil dengan langkah cepat dan beriringan. Ada part yang dimana kita tuh apa ya, kita ngebaris part lagu. Ini ya. Mana di mana Ya, yang ini, yang mana di mana anak kambing saya. Nah, di part itu kita tuh ada trisik di mana kita tuh kayak berlari-lari kecil dengan tempo cepat, terus dipakai untuk transisi dramatis atau menggambarkan semangat tinggi. Terus di sini juga ada debug sama gejug. Kita tuh menghentakkan ujung tumit kaki ke lantai secara berirama khas Bali dan Jawa, menegaskan irama musik dan ketegasan karakter. Terus yang terakhir tuh ada cancer, di mana bergeser ke samping tanpa mengangkat kaki. Badannya tuh tetap tegak, melambangkan kehalusan dan kesopanan. Ini tuh khas dari Jawa klasik gitu ya. Terus di sini juga di part bagian tarik kecak ada gerakan mata. Matanya tuh atau disebutnya kalau di orang Bali tuh disebutnya nyeledet gitu ya, nyeledet gitu. Gerakan mata ini tuh melirik tajam ke kanan, ke kiri, terus secara cepat. Di mana khas tari Bali ini juga termasuk kecak dalam filosofi tari Bali, matanya tuh dianggap sebagai jendela taksu atau aura-aura magis secara spiritual penari. Di kecak penarian ini juga dipadu-padankan dengan tangan bergetar ke atas melambangkan kewaspadaan pasukan kera dalam kisah Ramayana. Jadi kalau mata ke kanan ke kiri itu diartikan sebagai kewaspadaan. Terus ini juga ada tolehan, menoleh ke kanan ke kiri dalam waktu tempo tertentu. Ini tuh melambangkan juga kewaspadaan serta pengesahan ekspresi cerita sendiri. Terus ada ulap-ulap, tangan tuh diangkat gitu ya, ke dahi seperti melihat jauh, terus mengayunkan mata, melambangkan sikap kewaspadaan, mencari atau menanti sesuatu dari kejauhan. Terus kalau misalnya kita lihat dari ekspresi, ini tuh kita ada senyum lebar dan mata berbinar tuh kayak simbol keramahan dan kegembiraan khas tari penyambutan seperti gandrung gitu ya. Terus ada tatapan tajam mata tegas gitu ya. Itu tuh ada simbol keberanian dan semangat juang, biasa seperti di segmen nasionalisme atau tarik kecak, sama ekspresi lembut menunduk, simbol kesopanan dan kehalusan seperti khas gerakan Jawa dan Sunda. Nah, di sini ada pola tari dan levelnya. Pola tarinya itu ada pola lurus baris, yang dimana pola ini tuh paling klasik, berkembang dari tarian formal seperti upacara adat dan penyambutan tamu kerajaan, melambangkan keteraturan dan kesetaraan. Lalu pola ada pola segitiga atau diagonal berkembang dari tari keraton atau tari perang, di mana posisi di paling depan tuh adalah pemimpin, yang di mana di kalau tarian kita tuh yang paling depan adalah Rini, dan Rini itu adalah PIC, dan itu tuh Rini itu ibaratnya disimbolkan dia tuh sebagai pemimpin yang melambangkan kepemimpinan dan fokus sama ceria. Terus ada pola kita melingkar, di mana ini tuh di part bagian sajojo. Ini tuh berakal dari ritual yang sangat sakral seperti sang hyang cikal bakal kecak. Di kecak juga kita ada melingkar gitu ya. Terus melambangkan persatuan dan kebersamaan tanpa putus. Ada pola zigzag sama selang-seling, yang dimana itu tuh berkembang dari tarian kerajaan yang bebas berenergi seperti sajojo juga, terus melambangkan dinamika kegembiraan. Terus ada pola duduk yang melingkar, itu tuh khas banget di kecak, diadaptasi dari posisi masyarakat yang sering mengelilingi ritual sang hyang, melambangkan kekuatan kolektif serta melawan kejahatan. Terus ada level tinggi rendah, yang dimana posisi berdiri tegak, setengah duduk atau merengkuk itu tuh digunakan untuk menciptakan dinamika visual. Level rendah untuk memberikan kesan merendahkan, bukan merendahkan, merendah atau hormat. Level tinggi untuk kesan gagah dan bertenaga. Oke, di sini. Oke, baik. Di sini ada makna pakaian. Makna pakaian dalam tari kreasi Riang Nusantara ini identik dengan kain brokat hitam, kain brokat berwarna hitam, ada kain samping berwarna merah, ada kemben warna merah, ada gold itu di bagian roknya. Nah, di warna hitam ini
memiliki arti yaitu atau memiliki makna yaitu melambangkan keagungan serta kewibawaan. Serta kalau gaun merah itu bukan gaun ya, lebih ke kain kain songket warna merah itu melambangkan keberanian serta semangat. Serta ada warna emas atau gold yaitu melambangkan kemewahan, kejayaan, identik dengan status kebangsaan atau kebangsawanan. Selain itu juga warna gold ini tuh memiliki artinya kaya yang dimana ini tuh atau mengartikan, menginterpretasikan bahwa Indonesia tuh kaya akan segala hal yang mencerminkan tentang Indonesia. Lalu di sini juga ada kalung emas rantai yang menjuntai itu tuh kayak melambangkan kesan kemewahan sekaligus membuat gerakan lebih dinamis saat menari. Jadi ketika kita menari itu ada saat penghentakan kaki itu ada memberikan suasana yaitu ada suara kicrik 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 gitu ya. Terus selain itu juga ada mahkota bunga yang ada tepat di atas kepala itu tuh melambangkan keindahan dan kesucian dan melambangkan bahwa Indonesia tuh kaya akan alamnya. Terus di kain songket bermotif bunga itu memiliki arti yaitu atau memiliki makna melambangkan kemewahan dan status sosial yang tinggi karena tradisi ditenun dengan benang emas dan dipakai oleh kalangan bangsa. Mungkin sudah seperti itu saja penjelasan dalam makna kostum. Dan terakhir kesimpulannya, dari seluruh penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa tari bukan sekedar hiburan, melainkan cerminan sejarah, nilai spiritual, nilai moral, identitas satu bangsa. Setiap gerakan, pola lantai, lagu, level, dan kostum yang kami tampilkan membawa pesan mendalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia harus tetap hidup, bersyukur, berjuang, dan bersatu di tengah keberagaman. Melalui tari kreasi Riang Nusantara ini, kami ingin mengajak seluruh generasi muda untuk mulai mencintai dan melestarikan budayanya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti mempelajari lagu daerah, mengenakan busana tradisional, hingga ikut serta dalam pertunjukan seni budaya. Karena jika bukan kita yang menjaga warisan ini, siapa lagi? Mari kita jadikan budaya Indonesia sebagai kebanggaan yang terus hidup dan berkembang di setiap generasinya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.